Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemus Cakai Saputra, NPM 2075-3018. Di sini saya akan mengerjakan praktik lab MetaChat praktik lab 1.1.7 tentang basic switch configuration. Langsung saja. Yang pertama, instruksinya, from the shell, klik and drag switch 1 dan tempatkan dia dan taruh di atas meja di bagian sebelah kiri. Ini switchnya ya. Lalu dari rak, klik dan drag PCI dan taruh di atas meja di atas garis meja di sebelah kanan. Oke. Lalu connect the console kabel dari PCI ke switch 1. Kita hidupkan dulu power PCI-nya. Oke, instruct lain. Nah, bila sudah, dari desktop PCI kita gunakan terminal untuk mengakses switch. No. Nah, sudah. Lalu yang tahap kedua, assuming the switch had no configuration, file stored in non-variable random access memory. Intinya dia nggak ada konfigurasi di dalam NVRAM-nya. Gunakan console connection using terminal will place you the user exit mode prompt on the switch with a prompt switch. Use the enable command untuk to enter privileged access mode. Kita menggunakan command enable untuk mengakses dan mengkonfigurasi si switch. Enable. Lalu yang kedua, verifikasi di dalam sana bahwa tidak ada konfigurasi dengan cara menggunakan perintah show running config dalam mode privilege. Oke. Intinya kita harus membuktikan bahwa di dalam switch ini tidak ada konfigurasi atau masalah lain. Oke, switch. Interface Gigabit Ethernet. Nah. Oke. Lalu examine the startup configuration file in NVRAM. Oke, sudah. Examine the start configuration file in why? Oh. Maksudnya bila kita menggunakan show startup config, perintah show startup config, kenapa ada mesan startup config is not present? Jadi untuk itu berarti tidak ada konfigurasi yang disimpan di dalam NVRAM gitu. Examine show interface VLAN 1 of the SPI for VLAN 1. Oke. Show interface VLAN. Ya, oke. Apakah di sana terdapat IP address yang di IP address yang ada yang dimasukkan ke dalam VLAN 1? Oke. Tidak ada ya. Jadi tidak ada IP address-nya. Tidak ada IP address yang dimasukkan ke dalam VLAN 1. Ya. Lalu MAC address-nya itu ini. Yang ditanya ini kan MAC address-nya nih. Tuh. MAC address-nya. Lalu examine the IP properties of the SPI VLAN 1. So IP interface sudah. Connect the Ethernet cable from PCI to Gigabit Ethernet 1/0/6 on the switch. Time the switch and PC to negotiate the flag on speed parameter. Oke. Jadi kita suruh nambahin kabel Ethernet. Strike.
saja. 0/6 tadi ya. 1/0/6. Oke, ini. Lalu allow time for the switch NPC to negotiate, berikan waktu. Oke. Oke. Lalu kita lihat yang G, enter global configuration dan enable DSP VLAN interface. Baiklah, kita mau lihat ya, maksudnya terglobal. Oke. Kita lihat ini di bagian sini, examine di Cisco IOS. Kita lihat versi Cisco-nya. So, version. Nah, ini versinya. Lalu what is the Cisco IOS version? The switch yang dijalankan di dalam si switch. Jawabannya dia yang version. Oke. Cisco version. Nah, so version deh. Cisco IOS version nih. Nah, softwarenya itu yang ini. Versionnya ya. Lalu show interface, examine the default properties of the gigabit ethernet. Oke. Ke switch. Show interface. Key 0/0. Nah, download interface code down MAC address-nya ya. Lalu examine the default VLAN setting of the switch. Tunjukkan VLAN, settingan VLAN bawaannya. Show VLAN. Nah, dia masih default apa? What the name VLAN itu default name ya. VLAN 1 default. Ini portnya ya. Port yang what port is the VLAN 1. Nih. Lalu examine the flash memory. So flash. Flash. Oke. Lalu file hack. Langsung saja
configure basic network device setting. Kita akan mengkonfigur configure basic network device setting ya. Copy copy the following basic configuration. Oke. Configuration IP domain hostname-nya C1, service password encryption, kita kasih bagian sini, passwordnya itu kelas. Lalu setting banner td authorized access is strictly prohibited. Oke. Dia sudah set DSPI IP address di switch. Oke. Ini menggunakan use VLAN 99 ya, kita buat VLAN 99. Nih. Jadi VLAN hole perspective for medium purpose menggunakan VLAN 99. The selection of VLAN 99 and in no way implement the user always use VLAN 99. First create the new VLAN 99 on the switch. Jadi kita buat VLAN 99 di switch. VLAN 99. Oke. Sheet, lalu kita interface VLAN 99. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya ya tuh 192.255.255.255.0. Oke. Tes oke. Kita hidupkan, masuk dong. Exit. Lalu execute. Kita masukkan semua user, semua port user ke VLAN 99. Interface, range, bitnet, 124, switch port, mode access. Oke. VLAN 99. Nah, sudah dimasukkan. Lalu kita exit lagi. Nah, ISO show VLAN brief untuk memverifikasi port mana saja yang berada di dalam VLAN 9. Oke. Kita exit. Lalu show VLAN 99. Show VLAN brief. Nah, ini VLAN 99 terus aktif. Ini portnya ya, yang ada dalam VLAN 99.
Oke. Configure the default gateway for switch 1. Kita konfigurasi gateway default untuk switch 1. Jika tidak ada default gateway yang dikonfigurasi, maka switch tidak bisa tidak bisa menggunakan jaringan remote network. Oke. IP default default gateway itu 192.168.1. Oke. Default gateway. Lalu bila sudah, console port access should be restricted with the password. Use Cisco. Gunakan password Cisco. Menggunakan Cisco as the console login. Gunakan Cisco untuk login password. Oke. Console now. Passwordnya Cisco. Login. Synchronous. Oke. Exit. Oke. Configure the terminal VTE lines for the switch untuk mengakses telnet. Oke. Jadi intinya kita suruh mengkonfigurasi biar dia bisa mengakses telnet gitu. Command to create. Gunakan password. Jadi dia pas telnet itu pengen mengakses switchnya, kita akan akan diarahkan untuk masukkan password terlebih dahulu. Lain. PPY 015 password tambahin aja password Cisco yin n. Oke. Configure an IP address on PCA. Setting IP address di PCA. Navigate to desktop tab. Oke. Oke. Passwordnya kita IP-nya ya. IP-nya lihat di sini. PCA. Nih. Dua 168 10. Ya. Tuh. Lalu default gateway-nya 92.168.1. Sini static IP address IP versi 6 ya. 2001 DB8 cat 1 10 64. Oke. Sudah. Kita kembali lagi ke terminal. Oke. Set connection to be telnet and DSP. Deploy switch 1 on the production network. Oke. Kita pertama-tama test and verification management.
Scroll down is listing of the apps Telnet. Kita gunakan aplikasi Telnet. Telnet ini Telnet. Oke. Ke Telnet menggunakan Telnet. Pilih tab Telnet, masukkan IP-nya, IP switch-nya, lalu connect. Nah, jadi passwordnya kelas ya. Cisco. Nah, maksudnya Cisco untuk mengakses. Nah, bisa dia. Jadi dia bisa dikoneksikan menggunakan Telnet gitu. Tuh, continue yes. Kembali lagi kita ke PCA by terminal. Oke, sebenarnya sama antara tadi pakai terminal sama Telnet sama aja sih. Lalu yang keempat, lihat deploy, membangun switch untuk memproduksi network. Oke. Step 4 deploy. Display the switch configuration. This move switch 1 to the rack. Pindahkan rack select inspector. Deploy. You will now install switch on the production network and disconnect the console cable. Telnet will be used the remote access the switch. Oke. Jadi intinya kita pindahkan switch 1 ke rack, lalu right click switch 1 and select inspector. Click and drag the console cable to the PAC board. Move switch 1 to the rack. Right click klik kanan switch 1. Oke. Pindahkan ya. Inspector. Pindahkan sini. Oke. Lalu click and drag console cable to the PAC board. Ini kabel konsol ya. Klik klik kanan inspector, klik and drag to PAC board. Klik switch 1, klik kabel konsol kabelnya ini. Oh, kita taruh sini. Oke. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada pertanyaan, why should you configure the PTY password for the switch? Jadi bila kita itu nggak mengkonfigurasi password pada PTY, maka kita tuh tidak bisa bahasanya tidak aman gitu untuk misalkan kita menggunakan telnet gitu untuk menghubungkan menggunakan telnet. Lalu why change the default VLAN 1 to a different VLAN number? Kenapa kita merubah VLAN default VLAN bawaannya VLAN 1 dan mengubahnya ke VLAN yang nomornya berbeda gitu? Untuk lebih ke keamanan gitu, lebih supaya dari segi keamanan. Lalu how can you prevent password from being sent in the plain text? Bagaimana mengatasi agar password tidak dikirim ke plain text? Kita menggunakan service password encryption.
Jadi si password tuh dienkripsi gitu supaya dia tuh nggak bisa disalin ke plain text seperti itu. Sekian, terima kasih mengenai praktik lab 1.1.7 yang bisa saya berikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.